Hey, si paling pecinta film, sekarang Crash Movie kembali lagi nih dengan membawakan film animasi dengan judul Ratatouille. Film ini tayang pada tahun 2007 dan mendapat rating 8,5 versi IMDb. Ayo, siapa di sini yang suka film animasi atau buat kalian yang suka masak nih? Film Ratatouille mengikuti kisah sang tokoh utamanya, seekor tikus kecil dengan bulu abu-abu yang bernama Remy. Remy tinggal bersama kakaknya Emily dengan ayahnya merupakan pemimpin kawanan tikus jalanan di kota Paris. Tak seperti ayah dan kakaknya yang rakus, kotor, dan dungu seperti tikus pada umumnya, Remy adalah tikus yang sat pada makanan, mempunyai selera kuliner yang tinggi dan sangat pandai dalam mengolah bahan masakan. Penasaran kan bagaimana perjuangan Remy menjadi koki? Eits, sebelum kita lanjut ke filmnya, yuk bantu subscribe dulu channel YouTube Crash Movie. Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya ya, supaya channel Crash Movie semakin berkembang. Gak usah berlama-lama lagi, cuci tangan kalian, siapkan bantal, dan pakai headset kalian. Scene awal film ini kita diperlihatkan sebuah rumah yang ada seekor tikus bernama Remy yang hidup dengan kawanannya. Dia memiliki saudara dan seorang ayah. Ayahnya adalah ketua suku di sana. Remy memiliki penciuman yang kuat dan dia diberi pekerjaan sebagai penjaga makanan. Apakah makanan yang mereka curi beracun apa tidak? Di rumah itu Remy melihat acara memasak chef idolanya yaitu Gustave. Remy mulai ingin menciptakan sesuatu dengan jamur dan keju yang dia temukan. Ia memasaknya dan petir menyambar. Petirnya ternyata membuat jamur Remy jadi matang. Remy membutuhkan bumbu dan dia mencuri di dapur rumah itu. Saat dia mencari, dia malah menemukan buku resep Chef Gustave. Acara TV menayangkan Gustave dan Remy sangat suka. Tapi, kabar Gustave meninggal membuatnya sedih. Pemilik rumah melihat Remy dan menembak Remy dan Emil. Mereka kabur, tapi saat mereka berusaha kabur, tembakan orang ini membuat atapnya roboh dan ada banyak sekali tikus. Tikus semua kabur dan Remy masih berusaha membawa buku Gustave. Mereka kabur ke sungai tapi Remy terlambat dan tertinggal oleh kawanannya. Remy tersesat, dia kebingungan sampai akhirnya dia terbawa arus dengan buku itu. Saat dia sadar, dia menunggu kawanannya sambil membaca buku. Imajinasi Remy membuat Gustave hidup dan berbicara menyuruh Remy bangkit melanjutkan hidupnya sendirian. Remy pun naik, ternyata ia ada di sebuah restoran. Dia terus mencari jalan sampai ke atap, sampai akhirnya dia kaget melihat Paris. Remy baru sadar kalau selama ini dia di bawah kota Paris, kota impiannya itu. Di dapur restoran ada pria bernama Lingui yang melamar pekerjaan. Awalnya bosnya tidak menerimanya, tapi karena karyawan di sana butuh tukang buang sampah, akhirnya dia diterima menjadi tukang bersih-bersih dapur. Lingui adalah anak Renata. Renata adalah mantan pacar Gustave dulu. Renata menitipkan surat pada bosnya itu. Remy masih tidak percaya kalau dia ada di restoran Gustave. Dia hafal semua bagian koki di sana kecuali Lingui. Lingui keciduk menumpahkan sebuah kuah dan merusak supnya. Remy kaget karena rasa supnya akan berantakan. Remy berlari ke sana walaupun banyak rintangan. Sesampai di sana, Remy mulai memasukkan bumbu-bumbu dan memperbaiki supnya. Setahu dia, Remy sangat handal memasak ya guys. Karena keasikan memasak, dia tidak sadar kalau Lingui melihatnya. Lingui kaget dan menyembunyikan Remy. Bosnya marah karena Lingui merusak supnya. Tapi saat supnya diantar ke konsumen, konsumen ini bilang dia menyukai supnya. Bosnya mencicipi supnya dan dia kaget, ternyata Lingui bisa memasak. Karena ini Lingui dijadikan sebagai koki di sana dan besok diminta untuk memasak supnya lagi. Saat Remy akan kabur, dia ketahuan dan semua orang berusaha menangkapnya. Lingui melindungi Remy dan berjalan membuang Remy. Di tepi sungai, Lingui akan membuang Remy. Dia malah marah dan Remy kenapa dia memasaknya tadi. Remy mengangguk dan membuat Lingui kaget. Lingui memiliki ide untuk bekerja sama dengan Remy besok untuk memasak sup karena Lingui melihat Remy yang memasak. Saat Remy dikeluarkan, dia kabur. Tapi dia kasihan melihat Lingui yang tidak jadi membuangnya. Lingui membawa Remy ke rumahnya. Remy tinggal bersama Lingui. Lingui tertidur lelap dan Remy tertidur di jendela dengan memandangi Menara Eiffel. Pagi harinya Lingui bangun dan kaget melihat kulkasnya berantakan dan Remy hilang. Ternyata Remy memasakkan Lingui telur dadar. Dapur restoran kabar konsumen kemarin yang seorang kritikus terbit dan membuat restoran Gustave bangkit lagi karena masakan Remy. Remy dan Lingui datang untuk memasak lagi, tapi mereka berdua kesusahan.
Remy menggigit Lingwi karena dia selalu salah. Ternyata Remy lapar guys dan melihat keju. Di tempat tersembunyi, Lingwi marah pada Remy dan ketahuan bosnya. Bosnya kaget melihat Remy. Untungnya Remy menghilang dengan cepat. Remy yang disembunyikan di dalam topi Lingwi ternyata bisa menggerakkan Lingwi dengan rambutnya. Malamnya mereka berdua berlatih di rumah Lingwi. Walaupun susah dan banyak membuat kejadian, akhirnya Remy dan Lingwi bisa berhasil bekerja sama dengan baik, bisa memasak bersama. Esoknya Lingwi lancar memasak dengan bantuan Remy. Bosnya jadi percaya kalau Lingwi yang memasak supnya. Rekan kerjanya yang perempuan ini memberi banyak peringatan pada Lingwi tentang bekerja di sini. Di kantor bosnya, dia melihat surat dari Renata. Setelah membacanya, dia kaget dan benar langsung menelpon pengacaranya. Ternyata Lingwi adalah anak Gustav dan Renata. Bosnya takut Lingwi akan mengambil alih posisinya sebagai penanggung jawab restoran Gustav. Bosnya akhirnya menyuruh pengacara untuk tes DNA Lingwi dan Gustav. Lingwi diajari banyak memasak dengan temannya itu, tentang kebersihan dan kecepatan dalam memasak, dan juga tentang para karyawan di sana. Remy yang ada di dalam topi, Lingwi juga mendengarkannya. Saat bosnya pulang, dia melihat Lingwi dan tikus. Lingwi dan Remy ini hampir ketahuan ya guys. Esoknya ada kritikus yang memesan makanan terbaru. Bosnya memaksa Lingwi untuk memasak sesuatu yang terbaru. Remy dan Lingwi langsung beraksi memasak. Satset-satset, kejidak-kejidur, masakan pun siap. Dan saat akan diambil, Remy langsung menuangkan saus dan tak tersangka dan tidak terduga-duga, ternyata mereka menyukainya. Semua orang jadi memesan pesanan itu. Semua karyawan sangat senang, sedangkan bosnya ini mengetahui ada tikus di dalam topi Lingwi. Untung Remy sudah keluar, jadi dia tidak ketahuan. Bosnya mengajak Lingwi mengobrol dan menyuruh Lingwi minum sampai dia mabok. Remy yang akan kelelahan ini makan santai di restoran. Tapi Emil, saudara Remy, sedang mencuri di sana dan Remy kaget. Remy langsung mengajak Emil ke tempat bahan makanan. Bosnya menanyakan resep Lingwi, tapi untungnya Lingwi memang tidak tahu apa-apa. Remy mengajari Emil untuk memakan makanan dan dicampur, tapi dia tidak ngerti. Emil mengajak Remy kembali ke ayahnya dan kawanannya. Mereka semua berpesta menyambut kembalinya Remy. Ayah Remy sangat bahagia karena anaknya masih selamat. Remy bilang kalau dia tidak bisa tinggal di sana karena Remy sedang memiliki tugas memasak dengan Lingwi. Ayahnya memarahi Remy karena terlalu dekat dengan manusia. Ayahnya memberitahu Remy sesuatu. Dia mengajak Remy ke toko racun tikus dan banyak bangkai tikus di sana. Inilah yang ditakuti ayah Remy kalau Remy terlalu dekat dengan manusia. Tapi Remy yakin dia tidak akan berakhir seperti itu. Esoknya Remy kembali ke restoran. Lingwi yang kelelahan karena mabuk semalam dibangunkan oleh Remy. Tapi dia tidak bangun-bangun sampai ada teman kerjanya yang perempuan itu datang dan Remy mengendalikan Lingwi dengan memakai kacamata. Karena yang lain masih belum datang, temannya yang perempuan ini menanyakan apa yang dikatakan bosnya pada Lingwi tadi malam. Lingwi tidak menjawab karena dia masih tertidur. Perempuan ini marah karena Lingwi mengorok, ngakok-ngakok. Dan langsung memukul Lingwi sampai dia sadar. Ternyata dia mengungkapkan perasaannya pada Lingwi. Lingwi juga menjelaskan kalau dia juga menyukai perempuan ini. Lingwi ingin memberitahu kalau dia dikendalikan tikus Remy, tapi Remy tidak mau ketahuan. Akhirnya Remy mendorong Lingwi sampai akhirnya mereka Seorang kritikus handal bernama Ego ini kaget mendengar kabar restoran Gustav kembali. Dia menanyakan apa yang membuat restoran itu terkenal. Ternyata karena makanan spesial buatan Lingwi. Bos Lingwi marah karena hasil tes DNA menunjukkan kalau Lingwi memang anak Gustav. Dia panik dan menjelaskan kalau Lingwi dibantu oleh tikus. Pengacaranya tidak percaya dan akhirnya pergi. Lingwi jadi semangat bekerja karena dia sudah pacaran dengan perempuan itu. Dan malamnya mereka berjalan bersama dan Remy terjatuh dengan topi Lingwi. Remy didatangi Emil dengan membawa beberapa temannya untuk mengambil bahan makanan. Karena terkunci, Remy mencari kuncinya di ruangan bos Lingwi. Imajinasi Gustav menatakan kalau Remy tidak boleh mencuri. Ia hanya boleh memasak, tapi Remy menemukan surat Renata yang bilang kalau Lingwi ternyata anak Gustav. Remy kaget dan bosnya masuk. Bosnya mengejar Remy yang membawa surat dari Renata itu. Remy kabur ke jalanan dan aksi kejar-kejar pun berlangsung ngeng-ngeng sampai Remy melompat di kapal ternyata terus dikejar. Remy hampir ketangkap guys, untungnya dia bisa terbang dengan kertas itu.
Sedangkan bosnya terjatuh. Saat bosnya kembali, kini Lengwi dan semua teman-temannya tahu kalau Lengwi adalah anak Gustav dan menjadi owner baru dan menggantikan posisi bosnya itu. Hidup Lengwi kini berubah drastis ya. Karirnya makin lancar bersama temannya. Restorannya juga semakin terkenal. Remy juga jadi sangat damai hidupnya. Tapi Emil selalu membawa teman-temannya untuk mencuri makanan di sana. Aduh, Emil. Saat konferensi pers, Lengwi kebingungan ditanya oleh wawancara karena sudah 1 jam pacarnya menghampirinya. Dan kritikus Ego tiba-tiba datang dan menantang Lengwi besok untuk memasakkan dirinya sesuatu yang berbeda. Lengwi marah karena ulah Remy yang tidak sejalan dengan dirinya. Dia mengeluarkan Remy dan Remy disambut oleh teman-temannya. Malamnya Remy dan teman-temannya kembali mencuri bahan makanan yang ada di sana. Saat mereka asik mengambil makanan, Lengwi tiba-tiba datang mencari Remy. Semua teman Remy bersembunyi, tapi karena ada salah satu tikus yang jatuh, Lengwi jadi kaget karena Remy telah mengajak teman-temannya mencuri. Lengwi yang tadinya sudah tidak marah, dia jadi kembali sangat marah dan mengusir semua tikus termasuk Remy. Ayah dan semua teman Remy mengajak Remy kembali pulang, tapi Remy tidak mau dan dia pergi. Hari berganti, Lengwi memberi sambutan untuk semua karyawan sebelum kritikus datang. Remy mengintip dan Emil yang hampir kena perangkap tikus. Remy menolongnya tapi malah Remy yang tertangkap. Ternyata mantan bosnya itu yang sengaja menangkap Remy. Remy diminta untuk membuat makanan agar bosnya itu bisa membuat restoran sendiri. Di restoran, kritikus Ego datang dan menunggu suguhan spesial dari koki Lengwi. Di dalam perangkap, Remy hanya bisa berdiam dan hampir menyerah, tapi imajinasi Gustav kembali lagi dan meminta Remy untuk bangkit. Emil, ayah Remy dan semua teman tikusnya datang membantu membebaskan Remy. Remy sangat senang dan kembali ke restoran untuk memasak dengan Lengwi. Sampai di sana Remy ketahuan dan hampir diusir oleh semua chef di sana. Tapi Lengwi menolongnya. Lengwi menjelaskan yang selama ini terjadi kalau yang memasak adalah Remy dan dia hanya dikendalikan oleh Remy. Satu persatu karyawan berhenti karena menganggap Lengwi gila. Bahkan pacarnya juga pergi karena kecewa dengan Lengwi. Kini hanya tinggal Lengwi dan Remy. Lengwi menyerah dan masuk ke ruangan kantornya. Di jalan saat pacar Lengwi pergi, dia melihat buku Gustav. Kalau Gustav saja mengatakan, siapa saja bisa memasak. Ayah Remy bilang kalau kini dia percaya pada manusia. Ayahnya memanggil semua kawanannya untuk membantu Remy. Aksi semua tikus ini sangat kompak memasak dengan dipimpin oleh Remy. Lengwi keluar dan kaget melihatnya. Lengwi kini menjadi pengantar makanan, sedangkan yang memasak adalah Remy dan tikus lainnya. Remy seperti chef handal guys. Pacar Lengwi kembali dan kaget melihat ada banyak tikus. Remy langsung menunjukkan memasak ratatouille di depan pacar Lengwi ini. Dan setelah Remy memasak dan makanan diantar ke kritikus Ego, dia langsung teringat masa kecilnya. Dia sangat suka sama makan ini dan menghabiskannya sampai bersih. Dia meminta bertemu dengan pembuat ratatouille ini. Tapi Lengwi meminta Ego menunggu sampai semua customer pulang, baru dia bisa bertemu dengan kokinya. Saat semua customer pulang, Lengwi menunjukkan Remy pada Ego. Dia hanya terdiam mendengar cerita Lengwi dan dia tidak berkata apapun. Dia hanya bilang terima kasih dan pergi. Malamnya kritikus ini mulai membuat kritikan. Kritikannya bilang kalau baru tadi malam dia makan makanan yang sangat spesial. Dia juga bilang katanya benar kata chef Gustav kalau siapa saja bisa memasak. Dia bilang kalau ini makanan terenak di Paris dan dia kembali lagi saat dia lapar. Tapi restoran Gustav ditutup guys karena ketahuan ada tikus di restorannya. Tenang saja, Lengwi pacarnya dan Remy kembali membuka restoran yang di dalamnya ada tempat khusus untuk tikus dan kritikus Ego kembali dan memesan makanan spesial dari Remy. Kini Remy menjadi chef terkenal guys dengan restoran berlogo tikus bernama Ratatouille. Ya, namanya juga animasi ya guys. Mana mungkin ada tikus di dunia nyata bisa memasak. Tapi ya gak apa-apa ya, namanya juga film. Gimana? Keren banget kan filmnya? Kalau begitu yuk bantu subscribe, like, dan share ya video ini supaya kita jadi semakin semangat. Oke, sampai bertemu di film selanjutnya.